Piso Jalak mulai menghitung. 1, 2. Ia mulai memperhatikan wajah Ratu Siluman Ular Fahotana yang terlihat tegang menantikan hitungan ketiga. Ujung ekornya pun berhenti, menandakan si pemiliknya sedang maksimal ketegangannya menunggu waktu yang ia harapkan. Pada kesempatan seperdetik itulah Piso Jalak berteriak, "Selentik kilaatat." Lalu tangan kanannya ia kibaskan dengan tenaga yang maksimal untuk menjentikan jarinya dalam meluncurkan dua pecahan batu cadas tajam ke arah dua mata milik Ratu Siluman Ular Fahotana. Ratu Siluman Ular Fahotana yang terkejut dengan serangan tiba-tiba tersebut, segera menutupi wajahnya dengan rambutnya yang berwujud ular-ular kecil dan panjang untuk melindungi kedua matanya. Keras, terdengar bunyi renyah terpotongnya rambut berwujud ular yang melindungi wajah Ratu Siluman Ular Fahotana. Sang ratu merasakan sakit yang luar biasa, manakala rambut ularnya harus ia korbankan demi melindungi kedua matanya. Rambut berupa ular itu pun terputus laksana terpotong benda tajam. Belum lagi ia selesai merasakan sakitnya, telinganya mendengar Piso Jalak kembali berteriak, "Heat!" Lalu terdengar suara deru angin yang cepat. Wus! Seperdetik selanjutnya bibir Ratu Siluman Ular Fahotana berteriak keras, manakala ia merasakan sakit pada ujung ekor miliknya. Ternyata Piso Jalak mengambil kesempatan yang sangat singkat di saat Ratu Siluman Ular Fahotana tertutupi penglihatannya. Ia melemparkan palu kedamaian ke sasaran ujung ekor milik Ratu Siluman Ular Fahotana. Refleks, Ratu Siluman Ular Fahotana memperkuat lilitan ekornya, dikarenakan merasakan rasa sakit yang teramat sangat, sampai terdengar suara tulang yang seperti patah sebelum ia melemparkan tubuh tawanannya entah kemana. Suara Nyimas Vityavana terdengar lirih dilanjutkan dengan terlemparnya tubuh itu ke udara. Piso Jalak bergerak cepat menangkap tubuh Nyimas Vityavana yang melayang tersebut, kemudian keduanya bergulingan berpelukan di perenggan curam kawah puncak gunung hutan terlarang. Melihat ujung ekornya hancur akibat terhantam palu kedamaian, kemarahan Ratu Siluman Ular Fahotana memuncak. Matanya seketika mengeluarkan cahaya merah yang mengerikan dihiasi dengan beberapa bercak dan darah yang masih mengalir dari rambut ularnya yang terpotong oleh batu runcing pecahan cadas. "Haage!" teriaknya melengking dibarengi dengan keluarnya semburan api dan cairan hitam berwarna hitam pekat. Cairan hitam pekat yang ikut terbakar itu pun jatuh di sekitar tubuh Ratu Siluman Ular Fahotana. Saat mengenai bebatuan cadas, cairan hitam pekat itu terlihat seperti melelehkan tempat di mana ia berada, disertai dengan api yang ikut membakarnya. Itulah kesaktian maksimal Ratu Siluman Ular Fahotana, bisa racun maut mematikan yang sangat berbahaya. Dengan kemarahannya itu Ratu Siluman Ular Fahotana segera memuntahkan bisa racun dari mulutnya ke segala arah. Suasana di sekitar bibir kawah laksana mendapatkan hujan cairan hitam yang terbakar. Piso Jalak segera melindungi tubuh Nyimas Vityavana yang berada dalam pelukannya untuk tetap berada di posisi bawah. Beberapa bisa racun mulai jatuh di punggung dan paha serta betis miliknya. Mata Piso Jalak terpejam menahan sakit yang luar biasa. Gigi gerahamnya ia rapatkan erat-erat. Perlahan ia membuka matanya, dan terlihat sesosok wajah yang tersenyum berat. "Mas Piso," ucap Nyimas Vityavana disusul dengan keluarnya darah dari bibir mungil tersebut. "Adik Nyimas, bertahanlah," ucap Piso Jalak lembut. Ia tahu bahwa tubuh orang yang ia kasihi itu terluka dalam akibat lilitan keras ekor Ratu Siluman Ular Fahotana. "Mas Piso," terdengar kembali suara Nyimas Vityavana yang mulai melemah. "Sudah adik Nyimas jangan banyak berbicara dulu," ucap Piso Jalak Maih dengan suara yang lembut. Lalu Piso Jalak mulai menoleh ke arah Ratu Siluman Ular Fahotana. Ternyata di sana sudah terlihat Zokini sedang bertarung hebat dengannya. Piso Jalak kembali memandangi wajah Nyimas Vityavana yang kedua matanya mulai meredup. "Hei, bidadari hati, maukah adik menikah dengan Mas Piso?" ucap Piso Jalak dengan lembut namun tanpa terdengar bergetar. Matanya mulai dipenuhi oleh buliran air mata. Nyimas Vityavana tersenyum berat sembari mengangguk. Lalu kedua matanya terpejam dan tubuhnya mulai terlihat lemas tak berdaya. "Maukah kau menjadi istriku?" Sesaat kemudian Zokini tampak mendekati keduanya. "Mas Piso, bagaimana keadaan adik Nyimas?" tanyanya was-was. Piso Jalak menoleh lalu menjawab, "Sepertinya adik Nyimas pingsan, cepat bawalah ia kembali ke desa."
Zokini, biar aku yang menyelesaikan Ratu Siluman Ular Laknat itu, ucapnya tegas. Dengan penuh kelembutan, pisau jalak mulai menyerahkan tubuh Nyimas Vityavana kepada Zokini. Bawalah juga palu kedamaian bersamamu. Itu ada di sebelah sana. Aku akan mengalihkan perhatian Ratu Siluman Ular Vahotana, ucap pisau jalak kembali. Tapi, ucap Zokini terlihat ragu-ragu. Itu dikarenakan ia melihat tubuh, paha dan betis belakang pisau jalak terlihat terluka dan kulitnya menghitam serta berdarah. Sudahlah, aku tidak akan kenapa-napa. Bawalah adik Nyimas dan palu kedamaian sekarang juga, ucap pisau jalak lembut namun membawa perbawa yang tegas. Sementara itu Ratu Siluman Ular Vahotana mulai mempersiapkan serangan yang lebih ganas dari sebelumnya. Zokini, sekalian malam ini aku akan tuntaskan hutangmu. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Nyawa anakku harus kau bayar dengan nyawamu. Pekiknya menahan amarah. Perlahan pisau jalak mulai berdiri. Senyumnya terlihat sedikit sinis. Kemudian ia mulai menghadapkan tubuhnya ke arah Ratu Siluman Ular Vahotana. Iblis terkutuk, urusanmu denganku. Ayo kita lanjutkan pertarungan kita. Oh iya, maaf soal rambut dan ujung ekormu, aku benar-benar tidak sengaja. Hehehe, ucap pisau jalak yang terlihat seperti sedang mengejek. Mendengar kata-kata pisau jalak, Ratu Siluman Ular Vahotana segera berteriak keras, lalu tanpa diduga sebelumnya, dari kedua matanya muncul sorot cahaya merah yang meluncur deras ke arah pisau jalak. Zokini yang tadinya memegangi tubuh Nyimas Vityavana bergerak cepat mendorong tubuh pisau jalak agar tak terkena sinar merah tersebut. Awas Mas Pisau, teriaknya. Sayang, punggung Zokini terhantam sinar merah dan seketika ia memuntahkan darah segar dari mulutnya. Pisau jalak langsung memegangi tubuh Zokini agar tidak jatuh. Zokini, apa yang kau lakukan? Dalam keadaan yang terluka, Zokini justru terlihat tersenyum. Tak ada yang lebih membahagiakan kecuali bisa berbakti kepada orang-orang yang kita sayangi. Ayah, ibu, adik Nyimas, dan juga Mas Pisau, guruku sekaligus orang yang akan menjadi suami adikku. Sudahlah jangan banyak bicara Zokini, belainya dengan penuh rasa kasih sayang. Bawa adik Nyimas sekarang juga, perintah pisau jalak. Dengan mengepalkan kedua tangannya, pisau jalak kembali berdiri lalu memejamkan matanya. Ayah, maafkanlah anakmu yang belum bisa menemuimu setelah keluar dari penjara. Ibu, nantikan anakmu di sisimu. Guru, terima kasih atas curahan kasih sayangmu. Mas Laga dan adik Rala Juntai terima kasih sudah bisa menjadi saudara jiwa sepeminuman air wudhu yang tertelan, ucapnya dalam hati. Pisau jalak mulai menoleh ke arah Zokini, bawa adik Nyimas, tunggu Mas Pisau di rumah, ucapnya lembut dihiasi dengan senyuman yang indah sekali. Lalu tubuhnya mulai melesat maju ke arah Ratu Siluman Ular Vahotana diiringi dengan teriakan menggema. Jurus Asma Kuru. Asma Kulon.